semua. Gimana kamu dengan gue ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Itu hadir. Ya. Apa keterangannya? Demam ya? Sakit ya? Terus? Nanti juga sakit baik. Ya. Yang lain semuanya hadir? Semangat pada hari ini kita akan kembali lanjutkan dengan ice cream kita. Setuju? Setuju. Oke, silakan. Siapa yang memimpin ice cream ini? Iya, silakan ya. Oke. Semuanya kita berdiri. Ya. Ya, silakan. Oke, sama-sama ayo. 1, 2, 3, 4. Sudah semangat, semuanya yang sampaikan tadi kita kembali ke coding dan AI ya. Baik, masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Masih ya? Apa ya itu berdasar artifisial itu apa ya? Masih ingat? Ayo, apa tuh berdasar artifisial ataupun artificial intelligence apa ya? Itu teknologi Ya. Oke, mantap. Mari, yang lain. Ayo, apa tuh? AI. Apa tuh AI? Mau itu AI ataupun kecerdasan artifisial. Ada lagi? Ya, silakan Gus. Kecerdasan manusia, mantap. Oke, yang lain. Ya. Ada yang lain? Oke ya. Jadi AI tadi semuanya adalah ya teknologi yang mampu meniru. Iya, meniru manusia melalui dari komputer yang kompleks. Oke, mantap. Fokus dalam materi konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke, nanti kita akan melihat setelah pembelajaran ini apa sih yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini. Oke, pertama sekali kamu mampu membandingkan cara kerja otak manusia dan cara kerja AI. Itu salah satunya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu mengenali kebanyakan AI yang digunakan sehari-hari, baik itu platformnya maupun metodologi yang digunakannya melalui AI. Setuju? Lihat, ya kita lihat, ya. Ada gambar apa nih? Nampak gambar pertama kira-kira? Gambar apa ya? Gambar apa tuh? Apa namanya? Asisten suara, ya. Biasanya orang kan pakai HP tuh ya, dijadikan ya, asisten suara ya. Oke. Yang kedua, coba kita lihat ini gambar apa ya? Yang kedua di bawahnya itu gambar apa kira-kira? Wah, ini bisa jalan ya kan? Bisa merekam suara kita, benar ya? Sering kamu jumpai di HP ini? Sering ya? Selalu ketemu ya? Alright, kita lihat ke gambar yang selanjutnya. Oh, ini gambarnya agak kabur, tapi jelas nampak lah ya. Ini gambar apa tuh? Oh, robot anjing. Oke, apa gunanya robot anjing itu?
Nah, ada yang tahu? Untuk membantu pekerjaan manusia ataupun orang, ya. Oke, yang lain mungkin. Yang lain. Ya, yang jelas tadi dia untuk membantu pekerjaan orang. Nah, robot anjing ini biasanya digunakan oleh para tentara, polisi, itu apa itu? Gitu. Ya, kalau memang ada kebakaran, bencana, robot anjing ini digunakan untuk menyampaikan baik itu logistik, gitu ya, baik itu apa, gitu ya, supaya nanti orang tak kena bencananya. Nah, seperti itu. Kita lihat pertanyaannya. Apakah kamu pernah melihat robot atau berbicara dengan asisten suara di HP? Pernah? Pernah lihat robot, pernah bicara di asisten suara di HP ya? Pernah ya? Alright. Pertanyaan kedua, menurut kalian bagaimana alat-alat ini bisa mengerti apa yang kita katakan? Kan begitu? Iya kan? Bagaimana sih? Alat ya, robot biasanya dibikin dari apa? Apa kerangkanya biasanya? Besi, ada plastik, kan begitu ya? Kok bisa ngerti kita ya, kayak manusia? Nah, apa yang menyebabkan mereka bisa mengerti apa yang kita maksudkan? Nah, pertanyaan inilah nanti akan kita jawab. Oke, nanti kita jawab semua dengan pelajaran ini. Alright? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa baca nomor 1? Ya, silakan Aisyah. Siswa mampu menjelaskan pengertian dasar Oke. Nah, tadi kan kamu sudah jelaskan kan, apa sih kecerdasan artifisial itu, gitu kan? Oke, udah mantap, udah masuk 1 tuh. Ya, yang kedua. Ya, silakan Fari. Siswa mampu mengidentifikasi minimal 3 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari nanti. Bagaimana sih, apa saja platform yang menggunakan AI yang biasa digunakan sehari-hari. Oke, selanjutnya sebagai konsep dasar pembelajaran AI hari ini, coba kita lihat perbandingan di antara cara kerja otak manusia dan AI. Alright? Kita lihat, ya. Perbandingan otak manusia dan sistem AI. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nampak kira-kira? Nampak ya? Right. Oke. Bagaimana cara kerja otak manusia dengan AI? Nah, seperti itu ya. Siapa yang bisa jelaskan ini? Kira-kira? Ya, silakan Janda. Sini. Ya, silakan. Ya. Oke. Kalau otak manusia kerjanya seperti apa? Mulai dari mana? Mata atau ke telinga, terus ya sebagai inputnya ya, sebagai masukannya, kemudian masuk ke otak, diproses lewat apa namanya prosesnya? Berpikir. Setelah berpikir di otak, baru diterjemahkan di dalam bagaimana? Berbicara lewat mulut ataupun bergerak ataupun tangan, ya kan? Ini proses kerja otak manusia. Oke, silakan kembali ke depan. Oke, kita lihat konsep AI. Seperti apa AI cara berpikirnya? Ada yang bisa mampu jelaskan? Silakan sana sini saya. Sini lah. Oke. Oke. Ya, ini AI. Ya, AI. Cara kerja AI dari mana kerja? Ada data, dari suara ataupun gambar. Ya. Jadi inputnya itu dari data, suara ataupun gambar. Kemudian kemana dia? Diproses. Nama prosesnya apa? Algoritma. Di algoritma itu dalam pikirannya. Kemudian baru outputnya di mana? Tuh, berbentuk jawaban atau rekomendasi ataupun tindakan. Ya begitu ya. Oke, silakan. Cara kerja otak manusia dan AI. Ya, beda nggak kira-kira? Beda ya. Oke, pasti beda, gitu ya. Selanjutnya kita lihat lagi, ya, seperti apa perbedaannya. Nah, oke, otak manusia PS otak digital. Nah, oke, ini kecerdasan otak manusia.
punya kemampuan, sumber, juga punya kelebihan dan kekurangan sama dengan AI. Oke? Untuk itu siapa yang bisa bacakan nih? Kemampuan otak manusia, apa kemampuannya? Siapa yang baca kira-kira? Ayo, ya silakan Bari. Sini Bari, sini Bari. Oke. Ya. Silakan Bari. Oke. Kemampuan manusia. Belajar. Berpikir kritis. Ah. Merasakan emosi. Ah. Membuat keputusan kompleks. Itu dia kemampuan manusia ya. Manusia seperti itu. Coba lihat kemampuan AI seperti apa. Kalau kemampuan AI, Ya. menganalisis data, Ya. mengenal pola, Ah. melakukan tugas berulang dengan cepat dan akurat. Nah, itu dia. AI seperti itu cara kerjanya. Oke, yang upload dulu Bang Bari. Oke. Kita lihat ini dari persepsi kemampuan ya, kemampuan manusia dengan AI. Kita lihat sumbernya. Kalau sumbernya siapa? Yang baca nih, silakan. Siapa nak baca? Ya, silakan lihat sini. Ini sumber. Kita lihat dari sumbernya. Oke. Ya, silakan dari sumber. Oke. Dari sumbernya untuk kecerdasan otak manusia ada pengalaman, ya. Nah, manusia itu ternyata karena dari pengalamannya, pengetahuannya dan lingkungannya. Coba kita lihat sumber AI. Itu perbedaannya. Ya, perbedaannya seperti itu. Kalau manusia tuh butuh dari pengalamannya, pengetahuannya, dari belajar dia, kemudian dari lingkungan tempat tinggalnya, tempat kehidupannya. Kalau AI dia butuh data, semakin besar datanya, semakin banyak datanya, maka dia semakin pintar, semakin kecil datanya, maka dia semakin kurang pintar. Nah seperti itu. Dimasukkan, data dimasukkan, diproses lewat apa tadi namanya? Algoritma. Ya, silakan kembali ke tempat saya. Ya. Udah ngerti semua kira-kira? Kalau yang mau bertanya silakan. Ya. Ada yang mau bertanya? Tak? Alright, kalau begitu. Ya. Kita lanjutkan nonton video. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca. Siri ataupun Alexa. Ya. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Alright, ya, kita nonton tadi videonya. Oke, dari tontonan video tadi, apa yang dapat kita ambil dari situ? Kira-kira, apa informasi yang disampaikan tadi? Coba kita koreksi. Apa sih informasi yang disampaikan oleh tontonan tadi? Kira-kira. Pertama apa tuh? Ya silakan. Mobil otonom, oke, mantap, halo. Ya, penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari salah satunya ada mobil otonom. Mobil otonom itu apa maksudnya? Tanpa pengendara. Orang udah mampu sekarang, ya, bikin mobil tanpa pengendara. Kita nggak payah mengendara, nggak payah pakai setir mobil lagi, santai saja duduk, mobilnya bisa jalan sendiri. Dengan bantuan kecerdasan artifisial. Oke. Yang kedua apa? Oke, silakan. Asisten suara. Oke. Asisten suara di Google tadi ya. Seperti itu. Kok dia bisa paham ya bicara kita? Kita tinggal bicara aja. Halo Google, kan gitu ya. Halo Google, bagaimana cuaca hari ini? Nanti dia bisa jawab. Kalau tak bisa dalam bentuk suara, nanti dalam bentuk teks. Kok dia bisa ngerti ya? Ini hebatnya sekarang. Oke, dengan teknologi yang namanya AI. Oke. Apa kira-kira tadi yang tiga? Apa informasinya lagi? Apa tuh? Siapa lagi tuh? Ya.
mobil otonom udah 1, 2, apa asisten suara 3. Apa saya? Gimana? Riwayat tontonan bagus, mantap. Ya, oke. Gimana cara mainnya? Pertama, ada bisa tolong bacakan? Yang pertama, ada bisa tolong bacakan? Nah, ada bisa tolong bacakan? Iya, silakan Gus. Baca Gus. Ya, AI ya. Minta seseorang menjadi presenter AI. Gus, silakan Gus, kamu maju sini Gus. Silakan Gus. Ya, Gus maju sini. Oke, nih ya. Tak apa-apa, maju sini aja. Sini. Ya. Siapa yang bisa baca? Silakan Bari, baca tadi. Presenter AI Ya. harus maju ke depan Ya. kelas Ya. dan memperagakan Atau atau mendeskripsikan Ya. sebuah teknologi Teknologi AI tanpa menyebut namanya. Oke. Nah, contoh nih ada gambar nih Pak kasih nih sama Agus. Sama Alif ya. Sama Alif, Pak kasih nih gambarnya nih. Alif nanti nengok oh ini gambar apa? Oh ini gambar lewat tontonan. Macam mana dia memperagakan sehingga temannya nanti bisa menjawab, oh itu riwayat tontonan. Setuju? Bisa ya? Paham mainnya? Paham ya? Oke. Seru nggak kira-kira? Seru ya? Kita bikin seru hari ini mainnya, oke? Kelompok mana? Tuh 2, 3, 4, 5. Kemana yang maju? Main dulu yuk. Ayo kita main bareng-bareng. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo sama-sama ayo. Ayo maju, jangan malu-malu. Silakan. Oke. Ya silakan teman-teman yang dijawab ya. Mari dari sini saya. Nih teman-temannya begini saya. Teman-temannya begini. Ini 1, oke. Sini 1, oke. Sini 1. Kita lihat ya. Oke, Mari silakan peragakan apa tuh yang digambar itu. Silakan digambarkan. Ya. Riwayat tontonan. Oke, mantap. Betul ya? Ya, silakan balik. Ambil mulai yang maju, balik kembali ke depan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Oke, 1 benar. 2. Ya. Oke, bagus. Gantian dada tadi ya. Oke, silakan. Hapus dulu buat yang kelompok 5. Oke. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Oke. Ada pertanyaan untuk memuji pengetahuan anak-anak semuanya. Yuk sama-sama kita kerjakan LKPD ini. Setuju? Setuju ya? Alright. Oke, silakan nama kelompoknya nanti di belakang aja ya. Oke lah ya. Oke. Langkah-langkahnya. Pertama, baca dan perhatikan gambar dengan seksama. 2, jawab pertanyaan di bawah itu. Aktivitas 1, tebak dan cocokkan. Cocokkan setiap gambar dengan nama teknologi yang tepat dengan cara menarik garis. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan dulu. Enak, paham? Sering jawabnya. Oke, kita lanjutin. Saya. Udah, saya. Oke. Ada masalah? Ada ya? Oke, udah siap, silakan. Yang udah siap boleh tampil duluan ya. Oke. Oke, silakan. Kelompok 4. Upload buat kelompok 4 nih. Silakan kelompok 4, silakan. Silakan. Ya, silakan sini. Ya, silakan bilang dari kelompok 4. Oke, kawan-kawan. Ya, silakan. Ya, kami dari kelompok 4. Ya. Oke. Ya, silakan dibaca. Ya. Oke. Apa tuh kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial
Oke. Sebuah alat atau teknologi yang meniru kemampuan berpikir manusia. Oke, lanjut. Kedua. Oke, apa aja? Google dan Cici. Oke, lanjut. Ketiga. Ya, apa tuh manfaatnya? Bisa memecahkan masalah ya. Oke, itu salah satunya. Oke, teman-teman yang lain, kelompok lain mau bertanya ke kelompok berapa tadi? 4, silakan. Teman-teman lain yang mau bertanya ke kelompok 4, silakan. Ada yang tanya? Ya, tanya aja. Ya. Ya. Ya, silakan. Mau tanya apa? Ah, ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan? Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Kata kelompok ya tadi. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Ya. Sebuah alat yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia ya. Itu seperti itu ya Mari ya. Oke. Kira-kira udah ngerti ini kelompok tadi yang nanya? Sudah ya. Kelompok lain ada yang mau tanya silakan. Ya silakan. Mau nanya apa? Mau nanya? Ya. Ada yang mau nanya? Ada lagi mau nanya? Ada ya? Baik. Untuk itu untuk kelompok 4 aku sudah maju. Ya. Silakan kelompok 4. Nih LKPD-nya kasih ke Pak sini saya. Ya. Oke, upload buat kelompok 4 silakan buat terima. Terima kasih kita ya. Oke, selanjutnya evaluasi akhir. Ini begitu saja. Silakan dijawab nanti ini. Bentar. Tinggal kasih nama kelas mata pelajaran soalnya ada 10. Tinggal di bulatin saja. Oke, setuju? Ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya, ada siapa pun berkelompok tadi. Ya. Seleksi sama-sama pembelajaran kita hari ini. Oke. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Tentang kecerdasan artifisial. Kan gitu ya. Oke. Berbagai fitur dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita menggunakan AI. Apa saja tadi? Siri, terus Google Assistant, Cici, Meta, ya, kita gunakan ya. Jadi penggunaan AI juga harus bijak, ya, nggak boleh juga sesuka hati kita, kan gitu ya. Baik. Oke, sekali lagi kira-kira seru pelajaran ini? Seru, oke. Sekali lagi. Baik semuanya, silakan berdiri. Kita tepuk semangat dulu. Oke? Ya, sama-sama. Tepuk semangat. Silakan kamu tuliskan ya apa dampak positif dan negatif penggunaan AI dalam sehari-hari. Oke? Ya, silakan ditulis. Bisa ya? Ya, silakan ditulis. Ya, sama-sama kita simpulkan apa sih yang kita pelajari ini. Oke. Pertama sekali tentang kecerdasan artifisial. Oke, apa tadi kecerdasan artifisial lo? Teknologi yang bisa meniru kemampuan berpikir manusia. Ya. Jadi secara kesimpulannya, ya semua yang kita pelajari tadi tentang penggunaan AI yang biasa digunakan sehari-hari ya. Jadi bijaklah menggunakan AI itu.
Apa sih dampak positifnya dari penggunaan AI? Bisa membantu, memudahkan pekerjaan manusia. Negatifnya apa? Bisa membuat manusia malas berpikir. Kenapa? Udah ada AI, pakai AI aja lah kan gitu. Nah, ini salah satu dampak negatifnya. Waktu itu hapus buat kita semua. Ya. Bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini, ya. Semoga manfaat ilmu yang kita pelajari, semoga happy semuanya. Mungkin Mika bisa sampaikan, silakan disiapkan dulu untuk keluar ruangan. Bersiap.